Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Pak Guru ingin membuatkan video tutorial sebagai pendamping materi PPT yang sudah Pak Guru berikan, yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Apakah barisan aritmatika itu? Perhatikan barisan bilangan berikut ini. Yang pertama ada barisan bilangan 3, 6, 9, 12, 15. Coba perhatikan selisihnya. Selisihnya selalu sama, yaitu 3 ya. 3, 6, 3, 6, 9 selisihnya 3, 9, 12, 3 dan seterusnya. Nah, barisannya seperti ini dinamakan barisan aritmatika. Contoh kedua, min 2, min 4, min 6, min 8, min 10 dan seterusnya. Berapa selisihnya? Dari suku 1 ke suku berikutnya selalu min 2 selisihnya. Min 2, min 4 selisihnya min 2, min 4, min 6 selisihnya min 2 dan seterusnya. Barisannya seperti ini juga dinamakan barisan aritmatika. Kemudian yang ketiga ada 16, 12, 8, 4, 0 dan seterusnya. Kita lihat selisihnya dari suku pertama dan suku berikutnya selalu min 4 ya. 16 ke 12 selisihnya min 4, 12, 8 selisihnya min 4 dan seterusnya. Barisan seperti ini juga dinamakan barisan aritmatika. Yang keempat ada barisan 5, 6, 8, 11 dan seterusnya. Nah, perhatikan selisih suku yang berurutan ya. Suku pertama dan kedua 1, suku kedua dan 3 2, suku 3 dan keempat 3 dan seterusnya. Karena selisihnya ya, selisih antara suku pertama dan suku berikutnya tidak sama ya, tidak sama seperti contoh 1, 2 dan 3, maka barisan seperti ini dia bukan barisan aritmatika. Nah, perhatikan konsepnya ya. Barisan bilangan yang selisih suku berurutan terus pertama, kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya tidak selalu tetap atau tidak selalu sama. Ini bukan barisan aritmatika. Yang kelima ada 2, 6, 18, 4, 8 dan seterusnya. Ini suku pertama dan berikutnya didapat dengan mengalihkan 3 dengan suku sebelumnya. Yang seperti ini juga bukan barisan aritmatika. Perhatikan dari contoh 1, 2 sampai 5 ini kalian bisa membedakan barisan aritmatika dan bukan barisan aritmatika. Yang 1, 2, 3 ini karena selisih suku berurutan selalu tetap, selalu sama, nah, sampai suku berapapun ya, ini selalu 3. Yang pertama selalu 3, yang kedua selalu min 2 seterusnya, yang ketiga selalu min 4 terus. Ini namanya barisan aritmatika. Nah, kalau begitu apakah barisan aritmatika itu? Dari contoh-contoh yang sudah yang sudah kita berikan di atas, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih 2 suku berurutan selalu tetap. Nah, ini. Bagaimana cara menentukan rumus suku KN barisan aritmatika? Kita akan pelajari bersama-sama cara menentukan rumus suku KN barisan aritmatika. Suatu barisan aritmatika yang memiliki suku pertama A dan selisih atau beda sama dengan B dapat ditulis sebagai berikut. Kita akan membuat bentuk umumnya ya. Suku pertama A, suku keduanya siapa? Nah, suku keduanya adalah A plus selisihnya mestinya ya, yaitu A plus B. A plus B, betul ya. Misalnya barisan aritmatika suku pertama 3, kita buat selisih 2, berarti suku keduanya 3 tambah 2 begitu. Nah, suku pertama A berarti suku kedua A plus B, ini suku kedua ya. Suku ketiganya siapa? A plus B ditambah B lagi, kan selisihnya B ya. Nah, menjadi 2 plus 2B, ini suku ketiga. Suku keempatnya ditambah B lagi ya, menjadi A plus 3B suku keempat. Suku kelimanya ditambah B lagi, A plus 4B suku kelima. Saya ulangi, jika satu barisan aritmatika ini memiliki suku pertama A, suku pertama ini syarat yang harus dipenuhi untuk membuat suatu barisan. Kalau nggak ada suku pertama, kita nggak bisa membuat barisannya. Suku pertama itu bebas berapa tetapkan, soalnya A itu. Misalnya contohnya suku pertama 5 ya. Kita akan buat barisan aritmatika dengan selisih 3, berarti 5 tambah 3
Nah, suku pertama 5, suku 2 8, suku ketiga 8 tambah 3 lagi 11, suku keempat 11 tambah 3 lagi 14 dan seterusnya. Nah, ini kita misalkan suku pertama A selisihnya B. Suku pertama A, suku keduanya A plus B, ya, A tambah selisihnya, suku ketiganya A plus 2B tambah suku keempatnya tambah B lagi 3B dan seterusnya. Nah, dengan demikian kita lihat polanya di sini ada ya. A, kemudian ini B, 2B, 3B, 4B. Nah, suku KN-nya berapa suku KN-nya? Suku KN-nya adalah kita dapatkan A plus N min 1B, ya. Suku KN-nya A plus N min 1B. Nah, ini kalau suku ke-7 berarti A plus 6B, suku ke-20 berarti A plus 19B, suku ke-15 berarti A plus 14B dan seterusnya. Jadi kita dapatkan sebuah rumus umum UN sama dengan A plus N min 1B. Ya, ini UN suku ke N, A suku pertama, N dimulai dari bilangan asli nomor 1, ya. Kemudian B-nya selisih. Ya, B itu selisih dua suku berurutan ya, U2, U3, U2, U1, U4, U3 dan seterusnya. Yang penting B itu selisih dua suku berurutan. Nah, berurutan tuh 4, 5 itu berurutan. Kalau 4 dengan 3 enggak berurutan namanya. Nah, kemudian contoh ya, tentukan rumus suku KN tiap barisan berikut dan besar suku yang ditanyakan. Ini ada dua soal. Misalnya A 5, 7, 19 ini dan seterusnya. Tentukan rumus UN dan suku ke-25. B ini ada min 6, min 9, min 12. Tentukan rumus UN dan suku ke-110. Bagaimana caranya? Sangat mudah sekali, perhatikan penyelesaiannya. Dari barisan ini kita bisa menentukan bahwa A-nya adalah A-nya 5. Ya, A-nya 5 nih, B-nya 7 dikurang 5 2. Nah, ini ya, dari suku-suku barisan yang diketahui kita bisa mendapatkan A-nya 5, datanya ya, unsurnya A-nya 5 dan B-nya adalah selisih 7 dikurang 5 2. Kalau A dan B sudah ketemu, kita masukkan rumusnya UN sama dengan A plus N min 1B. A-nya masukkan 5 ya, B-nya masukkan 2 sehingga UN 5 tambah N min 1 kali 2 dikalikan dalam 2 kali N 2N 2 kali min 1 min 2 diselesaikan, kita dapatkan UN 2N plus 3. 5 kurang 2 kan 3 ya, 2N plus 3. Ini rumus UN-nya. Nah, kalau UN sudah ketemu, rumus suku berapa pun bisa dicari. UN 2N plus 3 berarti U25, N-nya ganti 25 aja. 2 kali 25 plus 3 berarti U25 50 tambah 3 53. Artinya suku ke-25 53. Nah, kesimpulannya suku ke-25 53. Kemudian yang kedua ada min 6, min 9, min 12. Ini kerjakan sendiri seperti yang A. Ya, ikuti secara A, nanti bisa ketemu sendiri ya. A-nya berapa, B-nya berapa. Kalau sudah masukkan ke rumus UN, hitung nanti akan ketemu seperti ini. Kemudian kita lanjutkan contoh kedua. Suku ketiga barisan aritmetika 7 dan suku ke-8 17. Tentukan A suku pertama, B beda suku ke-28. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita mengetahui unsurnya dulu ya. Kalau tadi kan diketahui barisannya, ini unsurnya. Suku ketiga barisan aritmetika 7, U3 sama dengan 7, ini unsurnya ya. U37 kita dapatkan sebuah persamaan yaitu A plus 2B ya. Di depan telah disebutkan dalam bentuk umum kalau suku ketiga kan A plus 2B sama dengan 7. Kemudian suku ke-8 17 berarti U8 17. U8 itu A plus 7B ya, di depan sudah diberi jelas Pak Guru. Kalau U8 itu A plus 7B 17. Nah, dari dua persamaan ini kita selesaikan, kita eliminasi, kita kurangkan ya. A dan A sama kita kurang saja. 2B dikurang 7B min 5B, 7 kurang 17 min 10. B-nya sama dengan 2. Nah, suku pertamanya kita dapatkan dari B2 ini. Nah, B2 kita masukkan ke persamaan 1. Kita temukan ya. B-nya ganti 2, A plus 2 tambah 2 7. Kita dapatkan A sama dengan 3.
Suku pertama 3, B nya 2. Suku ke-28 berapa? Suku ke-28 berarti dari ketahui A3 B3 ini kita temukan U28 A plus 28 1B ya. Suku ke-28 berarti 3, A nya masukkan 3, 28 kurang 1 kan 7 ya. A plus 27B ya, B nya masukkan 2. Hitung ya. Kita hitung, kita dapatkan suku ke-28 57. Perhatikan caranya, langkah-langkahnya cukup sederhana ya. Anda ikuti tahapan-tahapannya, sangat gampang, ini enggak sulit. Unsur-unsur yang belum ditemukan dulu. Setelah ketemu kita gunakan untuk mencari unsur yang lain yang belum ditemukan. Kemudian contoh berikutnya, ada 3 bilangan 2x-3, 3x plus 2, 5x-1 merupakan barisan penting, tentukan nilai x. Ini menggunakan definisi ya. Definisinya apa kemarin? Definisinya kan suku berurutan selisihnya sama. Maka 3 bilangan ABC merupakan barisan aritmatika jika B min A sama dengan C min B, atau kita simbolkan 2B plus sama dengan A plus C. Ini syaratnya 2B sama dengan A plus C. Kita gunakan nih ya, 2B sama dengan A plus C. Ini A nya 2x min 3, B nya 3x plus 2, C nya 5x min 1. Kita masukkan di sini 2 kali B nya kita pasang di sini. Kemudian A nya 2x min 3 kita pasang, C nya juga. Nah ini diselesaikan. Nah diselesaikan bersama linearnya, kita temukan x nya 8 ya. 2B sama dengan A plus C, ini syarat 3 bilangan ABC merupakan barisan aritmatika. Nah, kemudian contoh berikutnya, di contoh-contohnya sangat variatif sehingga kalian supaya banyak wawasan dan banyak pemahaman. Kalau contohnya satu mungkin soal yang lain nggak paham. Nih ada contoh berikutnya, suku ke-4 dan ke-9 suatu aritmatika adalah 110 dan 1 seket. Suku 30 berapa? Diketahui dulu apa? Diketahui U4 110 ya. Buat persamaan, U4 110 berarti A plus 3B 110 persamaan 1 begitu. Suku ke-9 1 seket ya, berarti A plus 8B 1 seket. Ini diselesaikan seperti contoh yang sudah diberikan Pak Guru ya. Ini dikurangi saja. Nah, dikurangi ya, diketemukan B nya 8 ya. B8 digunakan untuk mencari unsur yang belum ditemukan. Kita temukan A, B nya 8, masukkan di sini persamaan 1 ya. A plus 3 kali 8 110, A nya ketemu 86. Nah sekarang dicari suku ke-30, gampang sekali kalau udah A dan B nya ketemu. Suku 30 berarti A plus 29B, langsung aja. A plus 29B, A nya 86, B nya 8 dikalikan. Nah dihitung sehingga suku ke-30 nya 318. Ini langkah-langkahnya untuk menyelesaikan soal barisan aritmatika yang diketahui unsur-unsurnya ya. Sederhana, tidak sulit. Yang jelas dari unsur yang diketahui ini buat persamaannya. Ini persamaannya diselesaikan, kemudian ketemu suku yang ditanyakan. Kemudian suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah barisan aritmatika terjadi jika n-nya ganjil ya. Nah, kalau n-nya nggak ganjil nggak akan ada suku tengah. Ini syarat pertama. Kemudian bagaimana cara menemukan rumus suku tengah barisan aritmatika? Perhatikan contoh-contoh berikut. Ada 3 barisan 5, 7, 9. Suku tengahnya adalah 7. 7 ini adalah setengah suku pertama dan tambah suku terakhir. Misalnya 2 lagi, ada 5, 7, 9, 11, 13. Suku tengahnya adalah 9. Ini didapat dari setengah 5 tambah 13, suku pertama dan suku terakhir. Kemudian ditambah lagi sukunya, suku tengahnya adalah 11 ya toh? Suku tengahnya 11. Ternyata ini adalah setengah suku pertama tambah terakhir, 5 tambah 17. Nah dan seterusnya, kita dapatkan rumus jika A bla 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 UT bla 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 UN, namanya sukunya ganjil, maka UT nya adalah setengah suku pertama tambah suku terakhir. Nah, kita dapatkan rumus UT, suku tengah barisan aritmatika yang banyaknya n ganjil, setengah A plus UN ya, setengah suku pertama tambah suku terakhir. Karena UN kita dapatkan A plus M1B, maka suku terakhir menjadi setengah 2A plus M1B. Nah, karena UT itu U setengah N plus 1 ya, U setengah N plus, artinya apa?
suku ke tengah